Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa dlama wa ajala jalale. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Kita akan membahas tentang kelanjutan materi sebelumnya, yaitu bagaimana Nabi dan para sahabat mereka menolak atau mengembalikan harta yang diberikan kepada mereka. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk kita semua, untuk guru-guru kita. Semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Waktu, harta, keluarga, usia kita semua diberkahi oleh Allah. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan membahas topik tentang Raddu Umar ibn al-Khattab radallahu anhu al-mala qissatuhu radallahu anhu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Jadi ini adalah kisah tentang penolakan Umar terhadap harta yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi menjelaskan pada Umar terkait dengan hadis, nanti Umar mengutip penjelasan Nabi, tapi Umar salah paham. Maka kemudian Nabi meluruskan, oh itu maksudnya tidak begitu, itu maksudnya begini. Artinya Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu, kadang-kadang sesuatu itu bisa ditangkap begini dan begini oleh sahabat. Sebagai guru, maka Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabat-sahabat itu punya interpretasi sendiri-sendiri. Sahabat itu kadang-kadang interpretasinya tadi ada yang benar, ada yang salah. Kalau salah, maka kemudian diluruskan oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Kadang-kadang interpretasinya itu dibenarkan oleh Nabi. Nah, dari situlah maka kemudian nanti kita bisa menemukan kasus-kasus ijtihad di kalangan sahabat. Kasus-kasus ijtihad di kalangan sahabat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Umar mengembalikan harta atau penolakan Umar terhadap harta. Kemudian kisah Umar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Di sini disebutkan akhraja Malikun an Atha ibn Yasar rahimahullah. Imam Malik telah mengeluarkan riwayat dari Atha bin Yasar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan kepada Umar bin Khattab bi ata'in, pemberian. Jadi Rasulullah itu mengirimkan pemberian. Nah, di sini tidak disebutkan status pemberiannya ini apa. Tapi di dalam syarah ini nanti dijelaskan di sini disebutkan terkait dengan apa yang disampaikan Di sini disebutkan naqala iyad anit tahawi. Jadi iyad itu mengeluarkan atau menukil dari at-tahawi annal ata, bahwa pemberian yang dimaksud di sini ma yufarriqul imam bainal aghniya wal fuqara min ghairi maliz zakah. Jadi apa yang didistribusikan oleh imam dalam hal ini adalah kepala negara. Posisi Nabi dalam hal ini statusnya sebagai kepala negara. Itu yang kita pahami. Lalu posisi Umar sebagai apa?
di zaman Nabi ketika Nabi menjadi kepala negara, dan perlu dicatat ya Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika menjadi kepala negara itu tidak disebut sebagai khalifah. Ya, Nabi itu sebagai kepala negara tidak disebut sebagai khalifah. Istilah khalifah itu adalah istilah yang digunakan oleh pengganti Nabi. Itu mesti dipahami. Tapi statusnya sama. Nabi sebagai kepala negara, khalifah sebagai kepala negara. Cuma jangan menyebut Nabi itu dengan sebutan khalifah, karena istilah khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu yang artinya mengganti. Jadi disebut khalifah itu karena mengganti. Siapa yang diganti? Nabi. Nah, gitu. Makanya Abu Bakar itu orang yang pertama kali disebut sebagai khalifah. Karena itu kemudian disebut khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulillah. Nah, jadi jangan salah paham ya. Nah, ini pentingnya kita mendudukkan istilah. Tapi dua-duanya sama statusnya. Rasulullah menjadi kepala negara, Abu Bakar menjadi kepala negara, gitu. Nah, negaranya Nabi itu nanti disebut nubuwah, karena Nabi itu adalah seorang Nabi. Ya, nah ini. Jadi negaranya Nabi itu nanti disebut nubuwah. Sedangkan negara penggantinya Nabi itu disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ya, itu istilah yang harus dipahami itu. Jadi kadang-kadang orang itu karena baca sendiri ya, karena enggak memahami konteksnya itu bisa salah paham gitu. Ya. Nah, jadi ini penting kita pahamkan ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu Nabi mengatakan begini. Ini kata-kata Nabi. Kata Nabi, waziraya min ahlis samai, pembantuku dari kalangan penghuni langit, Jibril wa Mikail. Jadi Nabi itu punya pembantu di kalangan penghuni langit. Siapa? Jibril dan Mikail. Itu mendampingi Nabi. Gitu. Ya, makanya Abu Bakar itu ketika menjadi khalifah pertama kali pidato itu Abu Bakar mengatakan begini. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang ya yang di kanan kirinya ada malaikat yang selalu mendampingi. Ya, di kanan kiri yang ada adalah setan katanya. Ya, ini bedanya aku dengan Nabi. Gitu. Karena itu kata Abu Bakar, kalau aku benar ikuti, kalau aku salah luruskan. Karena aku tidak seperti Nabi yang selalu dikawal oleh malaikat kanan kiri. Kalau ada yang salah diingatkan, kalau ada apa begitu Rasulullah itu. Nah, maka Rasulullah mengatakan waziraya min ahlis samai, pembantuku dari kalangan penghuni langit itu adalah Abu Bakar dan itu adalah Jibril dan Mikail. Wa waziraya min ahlil ardi, sedangkan pembantuku dari kalangan penghuni bumi atau penduduk bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi kalau dari penduduk langit itu adalah Jibril dan Mikail, kemudian dari kalangan penduduk bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar, gitu. Nah, karena itu kalau kita membaca dalam konteks seperti ini, ya, maka posisi Abu Bakar dan Umar itu adalah dua pembantu. Kalau di dalam bahasanya Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah maupun Adabul Wuzara itu disebutkan ada istilah muawin atau ada istilah wazir. Karena dari hadis tadi, waziraya min ahlil ardi Abu Bakar wa Umar. Jadi pembantuku dari kalangan penduduk bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau berdua ini membantu Nabi menjalankan roda pemerintahan. Nah, gitu. Ya. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan status mereka itu bukan seperti pegawai atau akadnya itu bukan akad ijarah. Gitu. Akadnya itu bukan akad ijarah sehingga mereka mendapatkan ujrah, upah, tidak. Kita sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana mereka kerja 24 jam tapi mereka tidak mendapatkan ujrah. Terus mereka dapat apa? Yang mereka dapatkan dari Baitul Mal itu adalah ta'wid. Itu dalam bahasa fikihnya disebut ta'wid. Ta'wid itu dari kata awwadha yu'awwidu, ta'wid yang artinya iwat. Iwat itu pengganti, kompensasi. Ya, kompensasi. Jadi kalau ada orang yang perempuan yang mengajukan cerai, itu disebut khulu.
Maka kemudian perempuan itu harus membayar uang namanya iwat. Nah, iwat itu adalah uang kompensasi. Nah, itu namanya kalau mengikuti bentuk yang lain disebut ta'wid. Ta'wid itu kompensasi juga. Ya. Nah, ini untuk membedakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan gaji sebagaimana seorang pegawai tadi yang mereka itu digaji dengan jatah tertentu. Makanya di dalam riwayat yang sebelumnya kita sudah bahas, Abu Bakar itu mengembalikan semua yang diberikan oleh Baitul Mal kepada Baitul Mal. Ya, selama memerintah 2 tahun semua dikembalikan. Itu yang kata Umar, qad at'abani Abu Bakar wa man ba'dahu. Abu Bakar betul-betul telah membebani aku dan orang-orang setelahnya. Gitu. Karena berat menjadi khalifah seperti Abu Bakar gitu. Ya kan? Sudah enggak nerima gaji, diberi oleh Baitul Mal sebagai ta'wid kompensasi, dikembalikan. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi posisi Umar itu di posisi itu sebagai pembantunya Nabi. Itu. Posisinya Umar itu sebagai pembantunya Nabi. Nah, pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, Umar itu posisinya menjadi pembantunya Abu Bakar. Cuma pada zaman Abu Bakar, Umar itu posisinya menonjol sehingga orang bertanya, "A anta khalifah Abu Bakar?" Apakah khalifahnya itu kamu atau Abu Bakar? Gitu. Kenapa kok orang bertanya begitu? Karena Umar itu saksiannya, kepribadiannya kuat sehingga menonjol gitu. Pribadinya itu menonjol. Nah, ini ya. Nah, itu cerita tentang posisi Umar di zaman Abu Bakar. Jadi Umar itu menjadi pembantunya Abu Bakar ketika berjalan khalifah, dan Abu Bakar dengan Umar itu menjadi pembantunya Nabi ketika Nabi menjadi kepala negara. Nah, itu posisinya. Nah, kemudian Nabi itu memberikan tadi itu atok tadi. Maka ini ada kemungkinan yang dimaksud dengan atok seperti yang disebutkan tadi itu adalah pemberian selain zakat tadi. Berarti apa? Harta yang didapatkan dari Baitul Mal diberikan oleh Nabi kepada siapa? Umar bin Khattab. Sebagai apa? Sebagai pembantunya Rasulullah yang memang berhak mendapatkan itu gitu. Nah, ini ya. Nah, di sini yang menarik, faradahu Umar. Umar mengembalikan itu. Umar menolak, enggak mau diberi. Padahal yang memberi itu Nabi. Gitu. Yang ngasih itu Rasulullah loh. Kalau Rasulullah ngasih kan enggak mungkin harta haram gitu. Kalau Rasulullah yang ngasih itu kan pasti halal ya, enggak mungkin Rasulullah ngasih harta haram dikasihkan. Enggak mungkin. Bahkan ada kisah yang lain itu. Ada, ini nanti kaitannya dengan pembahasan lain ya, kaitannya dengan hisab. Jadi ada 2 kisah. Pertama, orang itu ya datang kepada Nabi lalu kemudian diberi Nabi harta. Dia karena merasa ini pemberian Rasulullah, dia menganggap harta yang diberikan Nabi kan harta barokah. Karena harta barokah dipakailah sama dia untuk apa? Ya, bisnis dagang. Berkembang hartanya itu, Masya Allah. Barokah. Senang sekali dapat dari Nabi ini. Ya enggak punya pikiran kayak Umar tadi. Kembalikan gitu. Lalu yang satunya lagi, Sayyidina Ali datang kepada Nabi, diberi harta. Begitu keluar dari rumahnya Nabi, tiba-tiba ada pengemis. Pengemis minta harta, dikasihkan sama Ali harta yang diberikan Nabi tadi, kasih. Blok. Selesai. Dua-duanya kemudian dipanggil. Dipanggil oleh Nabi SAW. Nah, lalu kemudian disuruh berdiri. Karena yang satu tadi itu bertanya kepada Rasulullah, ya, kaifa yuhasabul abdu yaumil qiyamah ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah nanti pada hari kiamat hamba atau manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen itu kan menjelaskan begini ini kan susah. Maka Nabi ngajari dia dengan cara tadi diberi harta tadi. Begitu dia diberi harta, hartanya dikembangkan. Suatu ketika kemudian setelah ada 2 kasus tadi, Sayyidina Ali dengan orang tadi itu dipanggil dua-duanya. Kemudian mereka disuruh berdiri di tengah terik sinar matahari di Madinah itu. Dulu belum ada marmernya. Mereka disuruh berdiri, kakinya nggak boleh pakai alas kaki. Kepalanya dibuka, tutupnya. Lalu kemudian Sayyidina Ali dulu ditanya, "Ya Ali, madza fa'alta bil malil ladzi a'taituka?"
Apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang pernah aku berikan? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ya, lama kharajtu min baitika, ketika aku keluar dari rumahmu, salani ahad. Orang meminta hartaku lalu aku berikan. Foto itu, aku berikan. Sudah selesai. Kata Rasulullah apa? Intah hisabu, hisabnya Ali selesai. Hisabnya Ali selesai. Ringan sekali hisabnya orang miskin itu. Selesai. Subhanallah. Lalu kemudian orang itu gantian. Ditanya dia sama Nabi, ya fulan, mada fa'alta bil mali alladhi ataituka, apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang pernah aku berikan kepadamu? Dia cerita, karena harta ini barokah ya Rasulullah, saya pakai begini, panjang sekali, sampai kemudian akhirnya kakinya jingkrak dia. Jingkrak, kepanasan kan, karena nggak ada alas kaki, kepalanya nggak pakai topi, nggak pakai kopiah, nggak pakai penutup, panas dia. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah menghentikan pertanyaannya, lalu Rasulullah mengatakan apa kepada orang itu? Hakada sadu hasabu yaumil qiyamah. Nah, jadi Nabi ngajari sahabat tadi dengan cara seperti itu, sehingga sahabat itu hanya punya jawaban, ya, bahwa nanti beginilah hisabmu, gitu. Hisabmu pada hari kiamat nanti kayak begini, kata Rasulullah. Itu belum selesai, ya, dan itu baru satu harta yang dia bertanggungjawabkan. Nah, jadi ini kisah sahabat yang lain yang tadi saya ingin ceritakan, Al-Fakir ingin ceritakan. Jadi kenapa sahabat itu begitu takut mereka itu? Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kasus ini itu pikirannya tidak seperti sahabat tadi yang ketika diberi harta itu kemudian menganggap bahwa ini adalah harta barokah. Enggak begitu pikirnya. Itu Umar bin Khattab. Maka di sini disebutkan faraddahu Umar faqala lahu, kemudian Umar membalikan harta itu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada Umar, "Lima radattahu ya Umar?" Kenapa engkau kembalikan hai Umar? Kenapa engkau menolaknya wahai Umar? Faqala, lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah." Nah ini. Jadi Umar ini ketika menangkap sabda Nabi, ya, ketika Umar ini menangkap sabda Nabi, Umar itu pernah mendengar, "Alaisa akhbartana?" Bukankah engkau telah memberitahukan pada kami ya Rasulullah anna khairan li ahadina, bahwa merupakan kebaikan bagi salah seorang di antara kami alla ya'khudha min ahadin syai'an, bahwa yang lebih baik bagi kami itu adalah ketika kami tidak mengambil apapun dari siapapun. Kami tidak mendapatkan apapun dari siapapun. Bukankah itu yang kau ajarkan pada kami ya Rasulullah? Ini kata Sayyidina. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi kan Umar itu memahami hadisnya Nabi tadi kan begitu. Ya. Kata Umar, "Alaysa akhbartana anna khairan li ahadina alla ya'khudha min ahadin syai'an." Yang paling baik itu kan bukankah seperti yang kau ajarkan pada kami ya Rasulullah? Hendaknya kami itu tidak mengambil dari siapapun, mengambil apapun dari siapapun, atau mendapatkan apapun dari siapapun. Nah ini kan berarti persepsi Umar kan? Ini kan persepsi Umar, gitu loh. Nah pertanyaannya kemudian, apakah persepsi Umar ini benar? Nah maka kemudian Nabi, kalau persepsi Umar ini dibiarkan kan bahaya ini. Kalau orang itu membutuhkan, terus dia nggak punya apa-apa, terus terus dia mati kelaparan karena nggak boleh meminta, nggak boleh mendapatkan apa-apa, kan begitu nanti jadinya. Ini bahaya persepsi Umar ini, maka kemudian Rasulullah luruskan. Maka Rasulullah mengatakan begini, "Innama dzalika anil mas'alah." Yang aku maksud bahwa seseorang itu yang paling baik adalah ketika dia tidak mendapatkan apapun dari siapapun itu maksudnya adalah anil mas'alah. Konteksnya itu adalah tentang meminta-minta. Itu yang tidak boleh. Nah ini nanti dijelaskan dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari.
Di Bukhari itu disebutkan dalam hadis nomor 1474. Di situ ya Rasulullah SAW menceritakan nanti pada hari kiamat orang yang suka meminta-minta itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya. Ini dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim juga sama. Jadi mukanya itu nanti enggak ada dagingnya. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu juga dijelaskan. Jadi apa yang dimaksud orang itu kalau dia meminta, apakah meminta itu tidak boleh? Ya, ini pertanyaannya. Ataukah orang itu sebenarnya dia tidak membutuhkan, tapi kemudian dia menjadikan meminta-minta tadi itu sebagai profesi. Bukan meminta karena dia betul-betul membutuhkan. Nah ini kan harus diperjelas gitu. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ya, juz yang keempat ketika mensyarah hadis ini, itu belum menjelaskan. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi bahwa orang itu akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Itu adalah ketika dia meminta itu takatsuran. Maksudnya takatsuran itu berarti untuk memperkaya dirinya. Dia sebenarnya sudah tidak membutuhkan tapi dia terus gitu. Bahkan kemudian menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Itu haram, tidak boleh. Dan itu yang diancam oleh hadis tadi, orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya nanti tidak ada dagingnya. Dan hadis ini, hadis berikutnya dalam Bukhari itu disebutkan tentang hadis ya terkait dengan posisi manusia nanti di padang mahsyar, di mana matahari itu sangat dekat dengan kepala kita. Bayangkan, Ibnu Hajar kemudian menjelaskan hubungan hadis itu dengan hadis berikutnya. Bayangkan orang pada saat matahari itu dekat dengan kita seperti kisah sahabat tadi, lalu kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Betapa panasnya. Ya, betapa panasnya. Karena mukanya langsung ketemu tulang dengan kulit. Gak ada dagingnya. Masya Allah. Itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan konteks hadis ini. Ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi sebagaimana dipahami oleh Umar bin Khattab tadi itu maksudnya tidak seperti yang dipahami Umar. Ya. Alaysa akhbartana anna khairan ahadina alla ya'khudha min ahadin syai'an, kata Nabi. Kata Umar bin Khattab tadi. Oh, itu konteksnya begini Umar. Itu maksudnya innama dzalika anil mas'alah. Itu maksudnya kalau orang itu meminta-minta itu tidak boleh. Dengan kata lain Nabi ingin mengatakan kamu ini kan tidak meminta-minta, kamu kan tak kasih gitu. Bukan meminta-minta. Makanya ini juga penting gitu. Ya, ini juga penting. Jadi kita itu kalau usahakan jangan meminta. Kalau kita dikasih silakan, tapi kalau meminta jangan. Nah, itu bedanya ya antara meminta dengan dikasih. Nah, kisah Sayyidina Umar tadi itu dikasih, bukan meminta. Sementara Rasulullah meluruskan persepsi Umar bahwa itu tidak boleh karena Umar mengembalikan tadi. Itu konteksnya dengan minta. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi sudah jelaskan bahwa yang meminta-minta itu memang haram, gak boleh. Apalagi kalau takatsuran tadi. Kalau meminta konteksnya dengan hajat karena kebutuhan misalnya nih. Ya mungkin katakan misalnya ada warga yang kesulitan lalu kemudian kita menggalang donasi untuk membantu karena untuk berobat tidak ada, nggak apa-apa. Itu bagian dari hajah karena ada kebutuhan. Ya, apalagi yang meminta bukan yang sakit tadi, tapi misalnya RT atau RW-nya atau misalnya tokoh masyarakat di situ dan sebagainya. Nah ini sisi lainnya. Sama seperti misalnya ketika kita misalnya membangun masjid, membangun pesantren, ya kita mengajak wakaf, itu bukan meminta, ya bukan meminta. Ketika kita menyampaikan silakan yang memperwakaf, karena pada dasarnya itu mendorong mereka untuk melakukan amal soleh, ya yang mau ya silakan, gitu. Ya, nah ini yang minta itu kalau nodong, nah itu minta, ya kan kalau nodong itu, nah itu minta ya.
Tapi kan kalau kita mendorong, mengajak ya itu bukan meminta. Ya, apalagi itu kan kembali kepada masing-masing. Oh ya silakan enggak ya. Nah, itu. Nah ini jadi ini contoh ya hal-hal yang kita perlu pahami. Fa ma makan an ghairi mas'alatin, adapun apa yang didapatkan bukan karena meminta-minta, fa innama huwa rizqun, kata Nabi, itu rizki. Lah kamu kan dikasih, kamu enggak minta, ini rizki Umar, kata Rasulullah begitu. Yarzuqu kahullahu, di mana rizki ini Allah berikan kepada kamu melalui tangan Rasulullah, melalui wasilah Rasulullah. Nah, gitu. Nah ini penjelasan Rasulullah. Jadi Rasulullah di sini sebagai guru mengajari Umar bahwa persepsi Umar tadi itu, apa yang dipahami oleh Umar dari hadis Nabi itu keliru, maka kemudian diluruskan oleh Nabi, diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Amma walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya," kata Umar bin Khattab. Ya. La as'alu ahadan syai'an, aku tidak akan meminta apapun kepada siapapun. Karena yang tidak boleh tadi kan meminta kan. Aku tidak akan meminta apapun kepada siapapun. Wala ya'tini syai'un min ghairi mas'alatin, dan tidak ada apapun yang datang kepadaku bukan karena meminta-minta, illa akhatuhu, kecuali pasti aku akan mengambilnya. Jadi Umar itu sederhana. Begitu Nabi mengatakan kamu, enggak begitu maksudnya. Maksudnya itu kalau itu meminta-minta, tapi kalau harta itu datang diberikan padamu itu rezeki, maka Umar langsung berubah sikapnya. Makanya Umar kemudian mengatakan tadi, la as'alu ahadan, aku tidak akan meminta kepada siapapun syai'an apapun. Ya, wala ya'tini syai'un min ghairi mas'alatin, dan tidak ada apapun yang datang kepadaku bukan karena meminta-minta, illa akhatu, kecuali pasti aku akan ambil. Berarti apa? Umar akan menerima dengan lapang dada kalau diberi. Tapi kalau tidak, ya misalnya kalau disuruh minta-minta Umar nggak mau. Nah ini pelajaran yang luar biasa. Nah jadi dari pelajaran ini kita bicara soal izzah ya, Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal izzah. Izzah itu ya kita bisa sebut dignity lah. Jadi harga diri, kehormatan kita. Ya. Jadi orang itu, makanya Nabi mengatakan al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau orang itu memberi lebih baik daripada menerima atau meminta, maka kita diajari Nabi, ini soal izzah gitu. Kalau bisa kita itu ngasih, jangan minta. Gitu ya. Tapi kalau kita dikasih nggak apa-apa, kita dikasih nggak apa-apa. Ya, nah ini. Tapi kalau meminta-minta jangan. Nah itu harus menjadi prinsip kita. Nah kemudian begini, bagaimana caranya kita itu ngajari, ya anak-anak kita itu supaya punya karakter begitu? Itu juga penting gitu. Ya. Nah anak itu biasanya melihat orang tuanya gitu. Anak itu melihat orang tuanya. Ya. Jadi ya ini cerita sedikit ya. Kami ya alhamdulillah anak-anak itu ya, kami punya anak 6 itu. Itu enggak ada. Mau butuh apa saja itu dia enggak akan minta begini minta begitu, enggak. Ya, baru kalau kita beri atau kita belikan gitu. Ya. Nah itu. Kalau mau minta apa-apa itu dia nanya dulu, dia lihat dulu gitu. Nah, karakter ini itu penting gitu. Kita bangun. Karena itu nanti kaitannya dengan sikap mental. Apalagi setelah dia dewasa. Ya. Nah, ini sikap atau sifat musa'alah tadi atau mas'alah tadi. Yang meminta-minta tadi. Nah, ini makanya kita harus betul-betul ya tanamkan itu. Kalau dikasih oke, tapi kalau meminta jangan. Ya karena ini menyangkut soal harga diri, soal izzah. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Hakadha rawahu Malik mursalan, begitulah riwayat ini diriwayatkan oleh Malik secara mursal, wa rawahu al-Baihaqi an Zaid bin Aslam, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Zaid bin Aslam. An Abi, dari ayahnya, qala sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqulu fadzakara bi nahwi. Ya. Nah, ini kata Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia mengatakan aku mendengar Umar bin Khattab mengatakan fadzakara bi nahwi, menyebutkan riwayat seperti yang disebutkan tadi, kada fi targhibi, ya begitulah ya disebutkan dalam kitab At-Targhib At-Tarhib. Ya, ini.
Nah, kemudian riwayat yang kedua ini masih terkait dengan Umar. Ya, masih terkait dengan Umar dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kisatuhu artinya kisahnya Umar sama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Sama-sama sahabat. Ya, sama-sama sahabat dan mereka bukan orang jauh, orang dekat. Fi dzalika dalam hal ini. Wa akhraja Ibnu Sa'ad wa Ibnu Asyakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asyakir ya telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari putranya Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata, ya, ada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi yang menceritakan ini adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar menceritakan ahda Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat senior. Ya, sahabat senior. Beliau pernah memberikan hadiah kepada siapa? Limraati Umar. Istrinya Umar. Atikah binti Zaid, yaitu Atikah binti Zaid. Dalam riwayat yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Atikah ini juga pernah menawarkan dirinya untuk apa? Untuk menjadi pembagi minyak wangi. Ya. Termasuk riwayat sebelumnya mendapatkan hadiah dari istrinya Raja Romawi, tapi kemudian oleh Umar disuruh mengembalikan. Ya, ini. Nah, dalam riwayat ini Atikah ini diberi hadiah oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat. Dan beliau menjadi pejabatnya Umar. Memberikan hadiah kepada istrinya Umar. Kalau tadi kan Romawi. Ini temannya sendiri yang juga pejabatnya Umar, ya. Lalu bagaimana sikapnya Umar? Ya, Ibni Amr Ibni Nufail radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Tunfusatan, di sini disebutkan tunfusa. Al-bisat alladzi lahu khamalun raqiqun. Jadi bisat itu semacam gelaran ya, kalau ya bisa seperti kain atau sajadah lah model kayak itu namanya tunfusa. Uraha takunu dira'an wa shibran. Jadi kira-kira ya kalau dibentangkan itu satu dira' dan shibr. Ya enggak panjang, satu dira' itu kan ini. Ini dira'. Ya, satu dira' itu ini. Kalau shibr itu ini. Ya. Ini shibr. Jadi ini segini, ini shibr. Nah, maka kemudian artinya kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang gede-gede amat gitu. Hadiah gitu. Dan ini sedikit cerita ya. Kalau kita lihat apa yang dikasihkan ini sebenarnya bukan hal yang mewah gitu loh. Bukan hal yang mewah, bukan hal yang. Nah, tetapi ini penting ya. Ini filosofi di balik hadiah. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang memberi hadiah itu jangan dilihat barangnya. Jangan dilihat barangnya. Tapi lihatlah ketulusannya. Karena orang memberi hadiah itu sebenarnya kalau orang Jawa bilang itu ngenak-ngenak no. Ya, ngenak-ngenak no. Itu orang Jawa bilang. Dia mungkin tidak punya, tapi dia ingin memberikan sesuatu yang membuat orang itu senang kan gitu. Orang yang diberi hadiah itu kan pasti senang. Sementara idkhalus surur, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain itu kan pahalanya gede. Iya kan? Pahalanya gede itu. Meskipun yang diberikan itu sepele gitu. Nah, orang yang diberi hadiah itu harus melihat begitu supaya apa? Dia bisa lapang dada. Jangan bilang masih hadiah kok. Masih hadiah kok kayak gini gitu. Jangan begitu. Karena orang yang memberi hadiah itu sebenarnya dia memberi itu bukan karena ya mungkin dia punya banyak atau enggak. Kan bisa jadi dia mungkin enggak ada, tapi karena dia ingin tadi ngenak-ngenaknya itu. Ya, membuat supaya orang yang diberi itu merasa senang gitu, menyenangkan orang gitu. Meskipun mungkin barang yang diberikan itu kata orang Jawa enggak bejaji, enggak ada artinya, enggak ada nilainya, enggak apa-apa. Jangan dilihat itu, lihat ketulusannya, itu penting. Gitu. Itu penting. Nah, kita juga begitu. Kalau memberi hadiah yang mungkin hadiahnya tadi tidak seberapa, kalimat itu bagus kita sampaikan. Ya. Tolong terima hadiah ini meskipun mungkin tidak seberapa. Ya, bukan maksud untuk menghina atau apa tidak, tapi terimalah ini bentuk ketulusan. Begitu.
Nah ini sedikit ya cerita tentang bagaimana hadiah yang diberikan tadi itu kan cuma 1 dirham sama segini, kecil sekali, ya kan? Nah fadakhala alaih Umar, lalu Umar masuk rumahnya Atika tadi. Fara'aha, kemudian melihat hadiah tadi, melihat tunfusa tadi. Faqala anna laki hadhihi, kamu dapat ini dari mana, kata Umar. Kamu dapat ini dari mana, kata Umar. Masya Allah. Coba bayangkan ya, hadiah kayak begitu saja itu dipersoalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Ini bukan apa namanya? Bukan gratifikasi ya. Bukan dapat pinjaman jet ya atau tumpangan atau apa ya. Itu. Makanya sekarang kita ada guruan ya, sekarang kita ada guruan. KPK itu pinter katanya. Itu. Kenapa dia nggak masuk gratifikasi? Sebab yang diberi sudah berpisah, kakaknya itu sudah terpisah. Ya karena sudah terpisah kakaknya, jadi nggak masuk gratifikasi. Gratifikasi. Gratifikasi itu kalau dia apa namanya masih. Ya tapi kan kakaknya berpisah, tapi kan dia masih hubungan anak sama bapak itu. Itu aneh-aneh aja. Umar bin Khattab itu ketika melihat Atika di rumahnya itu ada kayak begitu tadi, langsung dipersoalkan. Kata Umar bin Khattab, anna laki hadi, kamu ini dapat dari mana? Padahal cuma kayak gitu loh. Ada hali Abu Musa al-Ash'ari katanya. Abu Musa al-Ash'ari memberikan hadiah kepadaku. Kata Atika, bayangkan. Atika nggak minta, Atika itu diberi hadiah. Coba. Ya kan, kalau pakai logika Umar tadi kan, lah kan saya nggak minta. Umar tadi kan dikasih kan diterima. Sedangkan Umar ketika istrinya mendapatkan itu dari Abu Musa al-Ash'ari, marah Umar. Kenapa? Nah, jadi ini, ya. Karena posisi Umar dalam hal ini, posisi istrinya Umar dalam hal ini diberi tidak seperti posisi Nabi ketika memberi Umar. Jadi kalau posisi Nabi itu sebagai kepala negara, Umar itu sebagai pembantunya dan itu diberi ta'wid tadi, boleh. Sedangkan Umar ini diberi hadiah. Hadiah itu yang memberikan adalah orang di bawahnya Umar, meskipun itu mungkin sahabatnya Umar. Meskipun nanti ada hadis lain yang bisa menjelaskan bahwa kalau orang itu sudah biasa memberi dan diberi hadiah oleh temannya tadi, ketika dia menjadi pejabat ya nggak apa-apa. Itu ada hadisnya, hadis ya tentang kisah namanya Ibnu Utaybiyah. Ini ada hadis ya Ibnu Utaybiyah. Jadi Ibnu Utaybiyah ini sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi pejabat. Lalu kemudian dia mendapatkan hadiah. Lalu kemudian dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, hadihi tuhda ilaika wa hadi uhda ilaika. Ini dihadiahkan untukmu dan ini untukku. Itu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Utaybiyah kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Utaybiyah, afala tajlis anta fi baiti abika wa ummika fatandur madza tara. Apakah tidak sebaiknya kamu duduk saja di rumah bapak atau ibumu kemudian kamu lihat hadiah itu datang apa enggak? Itu penjelasannya Rasulullah. Lalu Rasulullah naik di atas mimbar Masjid Nabawi itu, lalu Rasulullah khutbah, ya ayyuhan nas, ya ma'saran nas, istamaltu rajulan kada wa kada. Aku telah mengangkat orang menjadi amil, menjadi pejabat urusan ini nih. Fayatini, kemudian datang padaku. Faqala li, hada tuhda ilaika wa hada uhda ilayya. Ini dihadiahkan untukmu dan ini untukku. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala yajlisu fi baiti abi wa ummihi fayandur madza yara. Apakah dia tidak sebaiknya duduk di rumah bapaknya atau ibunya kemudian dia melihat apa yang akan datang? Apakah dia ini itu akan datang sini atau tidak? Nah, dari hadis ini ulama kemudian menjelaskan begini, Bapak Ibu sekalian. Berarti apa? Kalau orang itu duduk saja di rumah tidak punya jabatan, hadiah itu datang, berarti boleh. Kalau orang itu punya jabatan lalu hadiah itu datang karena jabatan tadi berarti tidak boleh. Itu mafhum hadis tadi. Nah, istrinya Umar itu termasuk yang mana? Yang tidak boleh karena istrinya Umar itu adalah istri pejabat. Gitu loh. Meskipun nanti
Abu Musa al-Asy'ari kan punya hubungan dekat. Mereka ini sahabat. Berarti apa? Saling memberi sudah biasa. Berarti kalau saling memberi sudah biasa ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Umar itu waroknya, zuhudnya luar biasa. Nah gitu loh. Sehingga Umar itu khawatir. Itu yang kita perlu pahami. Itu posisinya Umar. Maka fahada Umar kemudian mengambilnya. Fadaraba biha ra'saha, kemudian Umar menggunakan tunfusa tadi itu memukul kepala Atikah. Jadi istrinya itu dipukul pakai tadi itu kain apa? Ya, pukul sama itu. Hatta naqada ra'saha, sehingga kena kepalanya itu sampai kepalanya itu bergetar gitu. Ya kan? Ya kan kalau dipukul pakai itu ya enggak maksudnya enggak apa namanya? Enggak terlalu sakit lah, tapi kan ya pasti terasa ya, pasti terasa. Sumaqala alayya bi Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Katanya, aku akan persoalkan Abu Musa al-Asy'ari. Wa'at ibuhu katanya. Gitu. Ya. Fa'utiya, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari, jadi maksudnya kalian ya apa namanya? Bawa ke sini. Akhirnya betul Abu Musa al-Asy'ari dibawa. Qad utiba wa yaqulu. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan begini. La ta'jal alayya ya Amirul Mukminin, katanya. Wahai Amirul Mukminin, sebentar. Anda jangan terburu-buru memvonis saya, katanya. Anda jangan terburu-buru menyalahkan saya. Sebentar, katanya. Qala ma yahmiluka ala an tuhdiya nisa'i, katanya. Apa yang membuat kamu memberi hadiah kepada istriku? Oh, Umar bin Khattab marah. Ya. Jadi Masya Allah ya. Summa hada Umar kemudian mengambil tunfusa tadi itu, fadaraba bi faqra'si, kemudian dipukulkan di atas kepala siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Cepret. Masya Allah. Jadi tadi istrinya dipukul pakai itu, sekarang Abu Musa al-Asy'ari pukul juga pakai itu. Waqala, kemudian Umar mengatakan, "Khudha, kamu ambil." Katanya. Fala hajatan fiha. Kami enggak butuh ini. Jadi kalau kita baca bahasanya ini kasar banget kan Umar bin Khattab. Kasar banget. Fala hajatan lana fiha. Kami enggak butuh ini. Masya Allah gitu. Tapi itulah cara Umar untuk apa? Mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan keluarganya, mendisiplinkan para sahabat yang menjadi pejabatnya. Coba bayangkan ya, kalau Umar bin Khattab enggak tegas kayak begitu, kira-kira apa yang terjadi pada pejabatnya Umar? Ya kan? Nah ini. Ketegasan itulah yang kemudian menyelamatkan kekuasaan Umar. Ya kan? Umar itu enggak tebang pilih. Ya kan? Umar itu enggak tebang pilih. Gitu. Jadi siapapun, dirinya, istrinya, anaknya, seperti kisah dengan Hafsah, Sayyidah Hafsah, atau misalnya Abdullah bin Umar, semua kena. Dan kita juga pernah membahas, ya bahkan Umar itu harus menghukum putranya sendiri. Meskipun putranya itu sudah pernah dihukum oleh pejabat di daerah yang tempat TKP-nya itu. Tapi oleh Umar bin Khattab, enggak, bawa anakku ke Madinah. Kenapa Umar masih minta anaknya dibawa ke Madinah? Karena Umar tidak ingin, jangan-jangan nanti pejabatnya di daerah itu ngukum anaknya Umar, karena ini anaknya Umar. Akhirnya apa? Hukumannya yang penting formalitas kan gitu. Ya kan? Karena anak pejabat. Umar enggak mau. Disuruh membawa itu putranya ke Madinah, dihukum lagi oleh Umar. Subhanallah. Jadi ini gambaran ya tentang bagaimana luar biasanya Islam itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita membaca riwayat-riwayat seperti ini, kok ada ya manusia yang sama-sama seperti kita manusia bisa hidup seperti itu gitu. Ya kan? Dan kita itu sama loh seperti mereka. Sama-sama Islamnya, akidahnya sama-sama akidah Islam, yang kita baca juga Qur'annya sama, hadis yang kita pelajari juga sama. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa mereka bisa seperti itu, kita tidak? Nah itu. Sebenarnya bukan kita tidak bisa. Ya, makanya kemarin Al-Fakir sampaikan ya di kajian di tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat hari ini,
Allah itu hadirkan di zaman kita hari ini, di saat kita ini sudah jauh dari Islam, jauh dari Nabi, jauh ya dari para sahabat. Kalau kita baca begini, ya mungkin kita terbayang sekejap gitu. Tapi begitu Allah putarkan film, Allah putarkan adegan, Allah putarkan kejadian-kejadian di Gaza hari ini, seolah-olah apa yang kita baca dalam hadis tadi itu, dalam sirah tadi itu hidup hari ini. Cuma dalam bentuk yang lain kan begitu. Orangnya, pelakunya itu bukan para sahabat, tapi mereka memiliki kehidupan, memiliki ketahanan, memiliki kesabaran, memiliki akidah sebagaimana para sahabat. Masya Allah. Coba bayangkan. Berarti apa? Islam mereka sama seperti kita, Quran yang mereka baca sama seperti kita, dan Islam mereka, Quran mereka bisa membentuk mereka menjadi seperti itu. Mestinya kita juga bisa. Ya, mestinya kita juga bisa. Nah, kejadian ini mendekatkan kita. Itu kan sahabat, itu kan Nabi. Zaman kita kan berbeda. Enggak. Buktinya Gaza hari ini ditunjukkan oleh Allah. Lihat nih Gaza nih. Mereka bisa hidup seperti Nabi dan para sahabat dengan berbagai macam kesulitan, dan enggak ada yang keluar dari mulut mereka umpatan keluar, enggak ada. Subhanallah. Dari mulut mereka selalu keluar alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Makanya Nabi itu mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat alhamdulillah. Maka Nabi mengajarkan apa? Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis sholihah. Itu kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matis sholihah. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, yang dengan nikmatnya Allah, jadi yang dengannya Allah sempurnakan nikmat. Alladzi tatimmu bihi as-sholihat. Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita mendapatkan nikmat. Maka Rasulullah ngajari kita alhamdulillahnya seperti itu. Kalau kita mendapatkan musibah atau kalau kita mendapatkan kesulitan, entah itu sakit atau ujian, kita juga diperintahkan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah, kata Rasulullah. Itu alhamdulillahnya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ala kulli halin, dalam keadaan apapun, wa ni'mah, ya, dan nikmat. Kita itu kadang-kadang begini ya, Allah itu kan ngambil nikmat, apalagi kalau sudah umur 50 tahun ke atas, kan diambil nikmatnya sedikit-sedikit oleh Allah. Kadang-kadang kita itu karena merasa dulu begini, kok sekarang saya jadi begini gitu. Kalau kita tidak men-set up akidah kita seperti yang tadi, maka kita yang ada itu adalah perasaan ngeluh. Perasaan merasa rapuh, merasa kurang, merasa ini itu. Begitu terus. Ya, itu yang muncul. Tapi cobalah kita tanamkan. Kata para ulama, ya, Syekh Mutawalli Sa'rawi itu mengatakan begini. Allah itu masih ngasih kamu nikmat banyak, yang diambil itu cuma sedikit, yang kamu ingat cuma sedikit itu yang diambil, sehingga apa? Kamu ngeluh. Cobalah pikiranmu itu fokuskan pada nikmat Allah yang banyak, supaya kamu nggak ngeluh. Yang diambil itu cuma sedikit, yang banyak itu kok kamu nggak syukuri gitu. Kenapa yang sedikit yang diambil itu kamu keluhkan? Lah kalau kita itu diberi nikmat yang banyak, yang diambil sedikit, kemudian yang kita ingat banyaknya, yang sedikit itu pasti kita abaikan. Alhamdulillah. Ya, ala kulli halin wa ni'mah. Begitu kata Nabi SAW. Nah, ini mindset ya Bapak Ibu sekalian. Ini mindset yang kita harus bangun gitu. Ya. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini itu sulit dibaca sendiri. Kita harus punya guru yang mendidik pikiran kita, hati kita, itu namanya murabbir ruh. Ya, murabbir ruh. Yang mendidik pikiran dan hati kita sehingga kemudian pikiran dan hati kita itu tertata. Bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran itu dari peristiwa-peristiwa tadi itu. Nah, ini penting ya, dan
itulah yang kemudian nanti akan bisa menjadi pondasi kita untuk menjaga daya tahan akidah kita, sehingga kemudian kita tetap bisa istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita taufiknya gitu. Dan ya semoga ya ini kan ikhtiar kita ngaji ya, hadir di majelis, mendapatkan terus siraman seperti ini. Harapannya kan ya kita bisa istiqomah, bisa diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang menjadi harapan kita. Semua kita pengen begitu. Nah, dan keimanan yang paling tinggi itu adalah iman pada qada dan qadar. Iman pada apa? Qada dan qadar. Termasuk tadi menerima berbagai macam yang Allah berikan pada kita itu yang mungkin enggak menyenangkan, kita terima dengan ridho, dengan lapang dada gitu. Nah ini. Jadi itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Sebelum kita tutup seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan. Yang ingin bertanya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pondasi dalam kehidupan kita, bisa menjaga ya keistiqomahan kita. Ya, karena ilmu itu di situ fungsinya itu menjaga. Kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kamu. Kalau harta kita yang harus menjaga, kalau ilmu itu kita yang dijaga. Jadi semoga ilmu yang kita pelajari ini menjaga kita, ya, memandu kita, ya, sehingga amal kita menjadi istiqomah, kita senantiasa dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.